Ini pertemuan terakhir ya, karena tanggal 30 kita sudah mulai penilaian akhir semester ya. Makanya Bapak mengharapkan teman-teman kalian, khususnya kelas 8F, bisa hadir di Zoom ini. Kita akan membahas sedikit latihan soal, kemudian juga Bapak akan menyampaikan tugas-tugas siapa saja yang sudah kumpul dan yang belum ya. Oke, silakan nanti diperhatikan yang Bapak sampaikan di layar HP-nya masing-masing. Nanti Bapak share tugas-tugas yang sudah dikerjakan. Nanti kalaupun tidak sempat, Bapak akan hasil video ini Bapak akan share lagi di WhatsApp kalian di grup kelas 8F. Baik, untuk menghemat waktu langsung aja Bapak share screen dulu ya. Kalian bisa lihat nanti siapa saja yang sudah dan belum mengumpulkan tugas. Sudah bisa dilihat di layar HP-nya masing-masing atau di laptop? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Oke. Ini Bisa, Pak. Ini classroom-nya Bapak ya. Ada 6 ya. Nah, kita sekarang matematika 8F. Bapak cek di sini bisa Bapak lihat siapa saja yang sudah mengumpulkan tugas. Nah, di sini ada soal relasi dan fungsi yang pertama ya. Bapak buka ya ini ya, kita lihat. Walaupun sebenarnya sudah banyak nih tugas-tugas yang harus kalian kumpulkan sebenarnya. Tapi itu dulu lah ya, materi relasi dan fungsi dulu. Ini yang pertama, Bapak cek, bisa dilihat nanti. Nah, di sini ada 8 yang sudah Bapak nilai. Ini 8 orang. Ini baru ada yang menyerahkan 1 orang ini. Bapak belum nilai ini ya. Yang menyerahkan ini Atika Safira ya. Yang belum siapa saja silakan dilihat ini. Nah, ini Bapak geser ke bawah. Maka namanya di situ ada Abicol, Aidin Ibrahim, ya, Anissa, Eca, yang belum semua itu ya. Nah, itu yang belum, yang bergeser itu belum. Saya itu kan ada 2 kolom yang Aidin belum, Pak. Itu berarti saya sudah tugas belum kah? Iya, 1 aja ini. Kebetulan mungkin kamu pakai 2 akun atau gimana ya. Yang jelas salah satunya aja nanti. Ya. Mungkin pernah pakai akun yang lain ya. Ini yang sudah kalian bisa lihat di bawahnya nih. Ada muncul nilainya. Nah, ini. Nah, ada dapat 50 nih. Ini 50 remedi ya. Nah, kita cek, bisa dilihat di sini. Bapak cek nih. Ada informasinya. Nah, ini informasinya. Ini Pak tugas saya, dia bilang begitu, terus Bapak jawab ini. Silakan dikirim ulang, dilengkapi remedi. Jadi Aprus remedi ya. Kemudian siapa lagi nih? Aprila Putradona juga. Biasanya kalau kalian lihat di Google Classroom kalian, di situ ada keterangan. Nah, seperti ini. Cek lagi soalnya nomor 13. Lengkapi diagram kartesiusnya. Ya, seperti itu ya. Jadi kalian harus melengkapi, terutama yang remedi. Nah, ini yang remedi. Ya. Jadi seperti itu cara Bapak menilai nanti. Jadi misalnya ini Fauzan, ya sudah Bapak nilai nih. Ini Ken Wangi juga nih. Dapat 50, kita cek lagi, bisa lihat sini. Apa masalahnya nih. Silakan dilengkapi nomor 10, nomor 11, dan nomor 13. Nomor 13 diagram panahnya keliru. Nah, tolong dicek lagi, diperbaiki, kemudian dikirim ulang. Ya, biar Bapak bisa merubah nilainya. Jelas ya? Nah, tuh, oke? Tuh ya. Jadi ada 8 yang Bapak sudah nilai, walaupun belum semuanya tuntas ya. Kita lanjut soalnya nih, Bapak lihatkan lagi kalau lupa nih. Ini soalnya ya. Nah, ini. Dan kalian pun bisa melihat sendiri ya tugasnya. Ini secara keseluruhan, jadi teman-teman kalian pun bisa melihat nilai kalian. Tapi kalau kalian hanya nilai kalian aja yang bisa kalian buka. Baik, kita lanjut ke tugas yang kedua ini ya. Tugas relasi dan fungsi yang kedua. Kita cek. Nah, ini sama. Yang Bapak nilai ada 8 orang, yang belum 21, yang menyerahkan ini ada 1 orang baru nih. Bapak belum nilai, nanti Bapak nilai ya. Nih.
Bapak cek dulu sini, Apika Sapira mengumpulkan ini. Dia mengumpulkan karena belum Bapak nilai, nanti Bapak nilai. Ya, begitu caranya ya. Ketika kalian mengumpulkan atau menyerahkan, maka akan nampak seperti ini. Tetapi ini belum Bapak nilai, ya. Kalau Bapak nilai di sini ada nilainya. Nah, oke. Nah, ini yang belum-belum nih. Abicul, Aidin juga belum. Anissa, aduh. Sama kelihatannya. Baru 8 orang yang mengerjakan juga ya. Nih yang sudah mengerjakan kita lihat di bawah nih. Nah. Ya, ada nilainya sudah. Abi sudah 90. Aida dan seterusnya. Sampai Pira ini. Oke? Jelas? Ada pertanyaan dengan tugas yang kedua? Nah, ya. Ada. Nah, oke, kita lanjutkan ke tugas yang ketiga lagi. Nih, tugas ketiga kita cek. Nah, di sini ada 8 juga. Ya. Ada 2 yang baru menyerahkan ini. Sama Atika Sapira sama Pira Septiana. Nanti Bapak nilai ya. Bapak akan lihatkan aja dulu nih. Nah, ini sama Aidin, Abi, itu belum ada pernah ngumpul tugasnya itu. Anissa, Aprila, sama kelihatannya orangnya yang itu juga yang belum mengumpul tugas. Apa permasalahannya sebenarnya? Ada masalah nggak dengan cara mengumpulkan tugas? Kenapa yang lain aja bisa? Kenapa mesti harus nggak bisa kan? Teman saya bisa, kenapa saya nggak bisa? Cuma di sini ada 2 yang remedi ya. Nih, Firdaus, Hengki, remedi. Kemudian Ken Wangi, remedi lagi. Nah, ini. Coba kita Berarti lihat. saya Nih, kok yang berarti saya dikirim sama remedi. semua. Perbaiki jawabanmu. Sebutkan semua anggota himpunannya ya. Yang Ken Wangi tolong diperbaiki. Kemudian Muhammad Fadel juga ini, remedi. Kita cek lagi. Nih, nomor 2B mana jawabannya, nomor 5C dan 5D mana. Jadi di sini ada kalimat remedi, berarti disuruh remedi, perbaiki, kemudian dikirim ulang. Oke, ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tadi ada Bapak dengar suara siapa tadi? Putra? Ada? Ada yang mau ditanyakan? Ya, enggak ada? Enggak ada, Pak. Oke, kalau enggak ada kita lanjut tugas yang terakhir ya. Tugas yang terakhir kita lihat. Ini tugas yang terakhir, yang keempat. Ya, sama lagi 8 aja yang Bapak nilai. Berarti yang mengerjakan itu-itu aja orangnya. Nah, ini ada 2 nih yang baru menyerahin juga. Belum Bapak nilai ya, sebentar Bapak nilai. Gampang aja menilainya. Nah, ini. Jadi Aidin, Abikul, Anissa sama orangnya kelihatannya. Yang sama semua orangnya yang belum mengumpulkan. Ayo, gimana ini? Masa teman kalian bisa, kalian nggak bisa? Apa masalahnya? Ini yang sudah-sudah ya. Bapak, ya, siap. itu, Apa? tugasnya itu kan itu dari ada yang bab 1 sampai bab 4 ini kan saya bab 4 kan. Itu bab 4 Nah, bab 3. Itu tugasnya, bukan bab tugas. Kita belajar sampai bab 3 aja. Ya, kenapa? Terus itu ya misalnya saya itu belum kerjakan tugas di tugas 1. Nah, ini lanjut di tugas 1 atau lanjut di langsung tugas 4? Ya langsung mulai dari tugas 1 lagi dikerjakan. Masa langsung tugas 4, tugas 1 aja belum. Artinya semuanya dikerjakan, jangan hanya milih-milih saja ya. Nah, ya begitu ya. Dikerjakan. Ini masih ada waktu. Bapak makanya enggak menyetel waktunya. Ya, kalau Bapak setel waktunya misalnya 1 minggu harus selesai, wah sudah enggak bisa ngerjain lagi. Makanya Bapak setel waktunya sampai sekarang bisa mengumpulkan. Bisa ya dipahami ya? Nah, Iya, Pak. ya, teman kalian bisa kok. Ini ada sampai dapat 100 apa? Nih ada 2 orang. Kenapa kalian nggak bisa gitu loh? Ya, apa masalahnya? Kalian punya bukunya juga. Mau bertanya sama Bapak bisa. Kalau kalian hadir tiap di Zoom, Bapak akan bahas soalnya. Kemarin rasanya Bapak sudah pernah bahas soalnya ya. Oke, ada pertanyaan dengan tugas-tugasnya? Kalau tidak ada, Bapak bahas sedikit materi sedikit aja sebelum kita latihan soal. Ya. Atau latihan soal aja mungkin? Bapak tutup aja ya, sudah ya, nggak ada pertanyaan ya. Ya, Pak. Oke. Kita lanjut dengan mudah-mudahan bisa dibuka tugasnya. Kok tugas materi ya, materi. Silakan kalau ada buku kalian bisa lihat di bukunya.
Kalaupun tidak ada, nanti Bapak perlihatkan sini. Siapkan aja alat tulisnya. Nah, Saya ini ada bawa buku, Pak. Itu berarti anjir. bentar dulu kita lihat. Ya, terutama yang belum sama sekali tugasnya. Aduh. Masa dari tugas pertama sampai terakhir belum. Silakan berkolaborasi sama temannya. Nah, ya kan? Tanya sama temannya. Temannya aja bisa kok. Masa kalian nggak bisa? Karena tugas ini bukan hanya di kelas kalian loh, Bapak bagikan. Semua kelas, kita ada 6 kelas. Ada 8A, 8B, dan seterusnya. Mana rakit? Panjang. Kau dari mana? Dari mana? Hah? Hah? Aku dengar dia. Yang mana? Ini bukunya ya, buku kalau kalian punya buku silakan dibuka di halaman berapa itu ya? Materi terakhir pengayaan. Halaman berapa itu? Ini ya. Lihat di halaman Bentar. Halaman berapa? Nampak di layar HP kalian? Nampak, Pak. Ya, baik. Ini sedikit materinya. Nah, ini ya, namanya memahami korespondensi satu-satu. Perhatikan tabel berikut ya. Kurang besar Bapak besarkan sedikit. Ya, bisa dilihat ya. Bisa dilihat. Oke. Iya, Pak. Nah, di sini ini coba amati tabel berikut ya. Bentuk diagram ini namanya bentuk diagram panah ya. Yang seperti ini kurva, ada diagram panah. Di sini contoh korespondensi satu-satu. Maksudnya apa sih korespondensi satu-satu? Kalau kalian lihat, ini Bapak tabelnya. Anggota di A yaitu 1, 2, dan 3 ini ya. Punya pasangan 1 di B ya. Perhatikan pasangannya. 1 pasangannya A, 2 pasangannya B, 3 pasangannya C. Jadi masing-masing 1. Di B pun demikian. Ya, A pasangannya 1 ya. B pasangannya 2, C pasangannya 3. Jadi 1-1. Maka disebut korespondensi satu-satu. Jelas ya? Ya, Pak. Nah, di sini ini contoh bukan. Kenapa bukan? Ada yang bisa tahu? Kenapa bukan korespondensi satu-satu? Ayo. Ada yang tahu? Kenapa disebut bukan? Karena ini yang anggota 3 ini tidak ada pasangannya, ya, tidak ada tanda arah panah, sehingga dia tidak merupakan korespondensi satu-satu, ya. Jelas ya? Tidak ada tanda panah sehingga tidak ada pasangan, ya, sehingga bukan korespondensi satu-satu. Baik, kita lanjutkan ke berikutnya. Perhatikan. Ini Bapak hapus dulu lah. Ya. Nih. Bisa dilihat? Nomor 2, tabel yang ini. Sama ya. Masih termasuk korespondensi satu-satu. Kenapa? Perhatikan lagi. Setiap anggota di A, 1, 2, 3, mempunyai pasangan di B1 juga. B juga demikian, punya pasangan di A1. Ya. Kalau Bapak gambar atau tulis sebagai himpunan pasangan berurutan begini himpunan. 1A ya. Kemudian 2C dan 3B. Nah, ya. Semuanya berbeda 1, 2, 3. Ya, tidak ada yang sama. A juga berbeda C dan B. Ya, coba diperhatikan. Itu di sini yang bukan. Kenapa bukan? Mungkin ada karena C tidak ada pasangannya. Betul sekali. 100 ini tidak ada pasangannya alias jomblo. Ya, jadi bukan. Dia tidak ada pasangan. Baik, kita lanjutkan ke nomor 3. Nomor 3 ini kalian lihat sama ya, punya pasangan masing-masing. Di A pasangannya 1, di B juga 1 ya. Perhatikan. Nah ya, 1C, 2E, 3D. Jelas ya? Di sini? Ya, Pak. Kalau di sini bukan ini bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan?
Karena Ya, karena tadi ada 2 garis yang nomor 1, Pak. iya, yang ini ya. Yang B ini ya. Anggota B ini coba perhatikan. A dengan C. Dia ada 2. Kalau Bapak buat himpunan pasangan berurutan ini 1A. Kemudian ini 1C ya. Iya, Pak. Nah, seperti ini. Ini nggak boleh nih. Ini ada sama nih. Nah, ya nggak boleh. Jadi bukan. Jadi ingat, dia harus satu-satu. Harus satu. Ini 2. Nah, ini ada 2 sudah. Nggak boleh. Jadi bukan korespondensi satu-satu. Baik ya. Kita lanjutkan. Gitu ya. Kita lanjutkan terakhir ini. Gambar terakhir. Nah, gambar terakhir. Bapak hapus dulu. Bisa dilihat? Jelas ya ini ya. Sudah punya pasangan masing-masing 1. Di A 1 anggotanya. Di B juga 1 anggotanya. Pas. Nah, di sini bukan. Kenapa? Nah, ini 4 dan Karena 5. 5 nomor Iya, 4 dan 5 ada 2. Ya, 4D dan 5D. Ini ya. Jadi 4D dan 5D. Ini nggak boleh. Nah, ya ini ada 2. Nggak boleh. Harus satu-satu dia. Masing-masing 1. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulannya? Korespondensi satu-satu adalah Harus menilai pasangan satu-satu. iya, betul. Yang memasangkan anggotanya satu-satu. Jadi A1 dan di B juga 1. Begitu aja korespondensi 1. Beda dengan fungsi ya. Kalau fungsi nanti kita bahas. Fungsi itu seperti ini kalau fungsi. Misalnya Bapak jelaskan ya. Ini fungsi ini. Misalnya ini A, ini B, ini A. Ini anggotanya A dan B, ini 1. Nah, ini fungsi nih. Kenapa dikatakan fungsi? Karena setiap anggota di A punya pasangan, itu intinya. Setiap di anggota A mempunyai tepat semua ya. Setiap pasangan di A ini harus punya pasangan di B. Tepat 1 pasangan. Ini fungsi. Nah, ya. Atau seperti ini juga fungsi nih. Kalau di koresponden satu-satu ini bukan. Ini. Nah, ini ini fungsi juga ini, ya. Masing-masing anggota di A ini ya punya pasangan di B. Intinya A,1 B,1 nggak masalah. Yang penting ininya berbeda. Kalau ininya berbeda itu merupakan fungsi ya, itu caranya. Melihatnya di situ nanti. Ya, kalau misalnya dia merupakan himpunan pasangan berurutan, cek aja ini. Ini harus berbeda. Kalau berbeda itu merupakan fungsi. Baik, kalau sudah kita lanjut saja ke latihan soal ya. Oke? Ya, Pak. Dan soal. Ya, Pak. Latihan soal itu di mana? Bentar. Dan soal. Latihan soal, kalau kalian lihat, nah ini. Ya. Oke. Bapak ini dulu lah biar bisa dijelaskan di sini. Ya, bisa dilihat ya soalnya ini. Ya, Pak. Diketahui himpunan P ini Q ya anggota-anggotanya. Kemudian ditentukan pasangan berurutannya ya. Kalau Bapak gambarkan diagram panahnya seperti inilah. Ya. Ini P, ini Q. Kemudian anggotanya 1 2 3 5. Ini 2 3 4 6 8 10 ya. Kemudian pasangannya ini berurutan 1 dan 2. Kita arahkan panah ke sini. Kemudian 2 4 ya, 2 4. Kemudian 3 6. Terakhir 5 10. Nah, seperti ini. Ya. Ini agak ya sudah seperti itu. Yang ditanyakan apa nama relasinya? Relasinya di sini apa namanya? Relasi himpunan P ke Q. Ya. Apakah kurang dari? Kita cek kurang dari
1 ke 2 benar, 1 kurang dari 2 benar. Benar. 2 ke 4, 2 kurang dari 4 benar. Salah. Masa sih? 2 kurang dari 4 benar dong. 2 kurang dari 4 ya? Iya. Iya. Ya, ingat kalau 1 ke 3 Salah. benar nggak? 1 kurang dari 3 benar? Salah. Benar. Benar lah. 1 kan kurang dari 3. Tapi Iya, arah Pak. panahnya tidak ada. Sehingga ini kita tidak pilih ya. Tidak kita pilih ya. Kenapa? Harusnya kalau memang kurang dari, harusnya 1 ke 3 juga. Iya kan? Iya kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, 1 ke 3, 1 ke 4, ya kan? 1 ke 6 dan seterusnya. Karena 1 kurang dari 3, kurang dari 4. Tapi tidak ada, maka ini tidak kita pilih. Ya, ini tidak kita pilih. Ini tidak kita pilih. Oke. Sekarang kita lanjut. Setengah dari sekarang. 1 setengah dari 2. Betul? Betul. Betul ya, benar ya. 2 setengahnya dari 4. Betul. Betul. 3 setengah dari 6. Betul. 5 setengah dari 10. Betul. Oh, Betul. berarti ini kita pilih ya. Ini kita ambil sudah. Nah, ini yang kita ambil. Kalau 2 kali dari, masuk nggak itu? 1 adalah 2 kali dari 2. Bukan ya, terbalik ya. Kalau tadi 2 adalah 2 kali dari 1. Benar ya? Kalau dibalik betul. Kalau dibalik betul. Ini juga kalau dibalik. 4 adalah 2 kali dari 2. Nah, kalau dibalik, tapi ini terbalik. 2 kali dari, maka bukan ya. Kuadrat dari juga bukan. 1 kuadrat dari 2 bukan. Ya, jadi ini benar jawabannya. Baik, kita lanjutkan ke nomor 2 ya. Ke nomor 2. Ya, jelas ya. Kita lanjutkan ke nomor 2. Hapus dulu. Ini nomor 2. Nomor 2. New. Ini soalnya. 4 orang anak bernama Thohir, Erik, Taufik, dan Zainul mempunyai kesukaan. Kesukaan itu maksudnya hobi ya, atau katakanlah gemar seperti itu. Sukanya Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Suka Erik. Oke, kalau soal seperti ini kita bisa buat dengan cara diagram panah lagi ya. Bapak gambarkan lagi diagram panahnya. Berarti ada 2 diagram panah, ada 2 kurva. Yang pertama itu kita anggap ini sebagai A. Ini nama anak tadi ya, namanya si Thohir. Kemudian Erik. Kemudian Taufik, Bapak singkatan aja ya. Kemudian Zainul. Itu ya, nama anak. Kemudian yang B-nya. Depan. Nama ini kesukaannya, B ya. Ini nama-nama kesukaannya. Berarti di sini relasinya tentang kesukaan. Ada apa saja? Kita lihat. Belajar kelompok ya. Bapak tulis saja belajar. Kemudian apa lagi? Menulis cerpen. Iya, cerpen, menulis cerpen ya. Cerpen aja Bapak tulis. Bermain komputer. Komputer dan renang. Komputer. Kemudian renang ya. Oke, sudah. Terakhir, enggak ada sudah ya. Baik. Sekarang kita lihat di sini keterangannya bahwa kesukaan Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Maka bisa kita arahkan panahnya. Bapak ganti dulu. Arah panahnya Thohir belajar kelompok dan menulis cerpen. Nah, ini arah panahnya ya. Kemudian sudah Thohir, kemudian Erik. Erik sukanya komputer dan renang. Erik ini berarti Bapak arahkan panahnya komputer dan renang. Oke. Zainul renang. Kemudian setelah Erik ini ada Taufik.
Taufik, cerpen sukanya dan renang. Nah, ini Taufik ya. Berarti harapannya ke sana dan renang. Oke. Terakhir, siapa ini? Zainul. Iya, Zainul. Dia suka renang saja. Berarti arahkan kepananya ke sini. Nah, sudah. Sekarang pertanyaannya ada. Pertanyaannya nih. Anak yang mempunyai kesukaan menulis cerpen, itu ya, tetapi tidak suka, dia tidak suka belajar kelompok. Nah, pertama kita cari dulu yang harapannya menulis cerpen. Perhatikan di sini, yang mana? Yang menuju cerpen ya, perhatikan. Yang menuju cerpen. Siapa? Taufik. Tohir. Ada Tohir. Tohir kita tulis dulu. Tohir. Dan Taufik ya. Taufik. Oke, kita pilih antara dua ini berarti ya. Karena kan menulis cerpen, yang suka menulis cerpen ada dua. Tetapi ada informasi di sini lagi. Dia tidak suka belajar kelompok. Nah, kita lihat. Tohir belajar kelompok. Nah, dia tuh suka belajar kelompok. Ya, berarti kita nggak pilih yang ini. Nah, di sini kan keterangannya tidak suka. Nah, sedangkan Taufik tidak suka belajar kelompok, dia tidak ada harapan ke sana. Berarti yang kita pilih adalah Taufik. Nah, ini kita pilih. Ya, Bapak ganti aja hurufnya. Jelas ya? Iya, Pak. Oke, seperti itu caranya menyelesaikan soal nomor 2. Baik, kita lanjutkan nomor 3. Ya, sudah paham ya, Bapak hapus saja. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kencing. Jalan. Ini nomor 3. Jalan. Bentar, Bapak. Oke. Nomor 3, perhatikan. Dikatakan himpunan pasangan berurutan ya. Nah, ini pasangan berurutannya. Ditanya adalah pemetaan. Kalau pemetaan ini maksudnya fungsi ya, yang merupakan fungsi. Nah, ingat yang Bapak sampaikan, kalau fungsi itu adalah ininya berbeda. Cari yang berbeda, itu pasti fungsi. Ininya yang di depan ini yang berbeda ya. Bukan di belakangnya, kalau di belakangnya tidak masalah. Contoh seperti ini tadi, misalnya A, B. Ini 1, 2, 3 ya. Misalnya kedua ini ya, ini kedua. B-nya juga kedua. Kalau kita gambarkan atau kita tuliskan himpunan pasangan berurutan begini. Nah, ini berbeda ya. Nah, walaupun ini sama, tidak masalah. Itu tetap dikatakan ini sebagai fungsi. Ya, sebagai fungsi. Jelas? Itu saja diperhatikan. Kita lihat dulu yang pertama ini. 0 beda, 2 beda, 4 beda, 6 beda. Berarti dia fungsi. Oke? Kemudian yang kedua, perhatikan. 1 beda, 2 beda, 1. Nah, ini ada sama ini. Dengan ini. Bukan. Maka dia bukan. Jelas ya? Kita lihat yang ketiga. 1 beda, 2 beda, 3 beda, 4 beda. Jadi enggak ada yang sama ya. Walaupun di belakangnya enggak masalah. Yang penting di depannya nih. Nah, itu harus tidak beda. Maka ini sebagai fungsi. Ya, jelas? Terakhir. Perhatikan. Nah, ini sama. Ya, 5 dengan 5 sama. Bukan Nah, ini juga fungsi. sama. 1 dan 3. Oke, benar sekali. Ini dan ini. Yaitu yang mana? Yang 1 dan 3. iya, 1 dan 3. B. Oke, gitu ya caranya ya. Ingat nanti kalau ada soal seperti itu. Kita hapus lagi, lanjut ke nomor 4. Kecepatan. Nomor 4. Bentar Bapak. Ya, ini nomor 4 ya. Nah, Perhatikan. A ke B ya. A ke B. Kalau Bapak buat yang ditanya sini ada berapa banyak
yang terbentuk banyaknya, ini pemetaan sama dengan fungsi. Yang ditanya sama aja ya. Banyak pemetaan atau fungsi sama aja. Kita buat dulu. Ini A. Ini A ya. Ini B. Tanya A, B. Anggota A ya. Anggota B-nya 1, 2, 3. Pertama Bapak arah panah ke sini. Nah ini fungsi kan? Nah, Iya, Pak. 1 sudah. Buat lagi. Ada berapa cara ya? Nah, ini bisa juga ya? Bisa ya? Ya, Pak. Iya, ini sudah kedua. Silakan dicoba. Ingat, fungsi itu setiap anggota di A punya pasangan, itu intinya. Setiap ya harus punya pasangan. Dia nggak boleh 2 pasangannya, harus 1 aja. Artinya A pasangannya 3, 1. B pasangannya 3, 1. Jadi nggak boleh B ke 2 atau B ke ya B ke 2 ini bukan fungsi karena sudah di 3. Ini sudah yang ketiga ya. Iya. Nah, ada lagi? Yuk. Hanya kemana? A ke 1 bisa? Bisa. B ke 2 bisa? Bisa. Ya, berarti 4 sudah. Berarti kita enggak pilih ya. Ini ya. Enggak kita pilih sudah. Ada lagi, masih ada enggak? Kita coba lagi. Iya. Ada lagi? A kedua A ke 1, bisa. B ke 3 bisa ya? B Nah, berarti ketiga. 5. Oke. Sekarang apa lagi? Dua. A kedua ya bisa. B Tiga. B ke 1 bisa ya? Belum ya? 1. B ke 1 bisa ya? Ah, Bisa. berarti ini 6. Ya berarti ya. Ada lagi? Ada. A kedua. A ketiga bisa ya? A A ketiga, ketiga. B ke 1. B ke 1. Ya bisa. Ini sudah 7. Oh. Masih ada lagi? Masih. Masih A kedua. A kedua. Kedua. Oke, A kedua. Terus B Ketiga. B ketiga ya. Oke. Iya, Pak. Ini sudah 8. Masih ada? Masih ada? Enggak ada sudah kayaknya, Pak. Nggak ada. B kedua bisa nggak? B kedua, Bisa. B kedua, A ketiga. Tiga. Belum kan? B kedua, A ketiga. Belum kan? Belum ya? Pak. Ya, berarti ada 9. Berarti ada 9 cara. Berarti jawabannya adalah D. Oke? Itu ya caranya ya. Nah, cara rumus, kalau mau pakai rumus ada sebenarnya. Caranya seperti ini. Perhatikan ya. Anggota himpunan A. Ini. Ada berapa anggota himpunan A? 1, 2. 2 ya? 2.
1, 2. A dan B. Anggota himpunan B 3. 3. Ada 3. Pertanyaannya kan banyak fungsi atau pemetaan yang terjadi A ke B. Rumusnya langsung begini aja. B pangkat A. Nah, gitu. Maka sama dengan kita lihat B-nya. B-nya 3 ya. Maka tulis 3. A-nya 2. 2. Nah, kita pangkatkan. 3 pangkat 2. 6. 6. 9. 3 pangkat 2 loh. Bukan 3 kali 2. Kalau 3 kali 2, 6. 3 pangkat 2 kan artinya dipangkatkan 3 kali 3. Sebanyak 2 kali. Jadi 9. Gitu ya rumusnya. Lebih enak pakai rumus ya. Lebih cepat. Iya, Pak. Kalau ini anggotanya banyak kan luar biasa banyaknya nih dibuat. Ya. Atau dibalik misalnya pertanyaannya berapa terjadi pemetaan atau fungsi B ke A. Misalnya B ke A. Rumusnya. Nah, berarti A pangkat B. Dengan A-nya 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 6. Kok 6 lagi? 4. 8. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. 2 kali 2 4 kali 2 8. Gitu ya. Nah, ini rumusnya. Ingat aja rumusnya nih. Caranya seperti ini. Menentukan banyak fungsi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan nanti misalnya A ini. Ya. Tanya ya. Kemudian B anggotanya 1, 2, 3, 4. Nah, ini banyak ini. Banyak kalau dihitung, ditulis seperti ini lama, maka pakai rumus saja. Jadi ketika pertanyaannya berapa banyaknya pemetaan A ke B, ya tinggal dihitung aja. Berarti B pangkat A. Dan B-nya berapa? Kita lihat hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 pangkat 1, 2, 3. Ya. Pangkat 3. Berapa 4 pangkat 3? Ya, hitung sendiri. 4 kali 4. Kan? 16. 16 kali 4. 64. Nah, banyak kan? 64 ini kalau kalian gambar sebegini lama sekali. Jelas ya? Baik. Waktunya sudah selesai nih kelihatannya Bapak. Kebetulan ada pertemuan hari ini. Jadi cukup sampai sekian aja ya. Insya Allah kita lanjutkan nanti kesempatan kalau ada di lain kesempatan. Oke? Udah ya? Terima kasih sudah bisa bergabung di Zoom. Insya Allah kalian belajari aja latihan soal itu ya. Oke, cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.